Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 di sini akan mereview paper PKTI yang kami peroleh. Di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Dafa NPM 31, ada teman saya yaitu Anissa Rahma Salsabila NPM 51, Asri Kinanti Febriani NPM 52, Astri Cantia Danaiswari NPM 56, dan juga Muhammad Kandias Happy Maulana NPM 100. Paper yang pertama yaitu berjudul Mobile Government Application Success Model, A Case of Halo Polisi. Ini terdapat pada jurnal International Conference on Information Management and Technology atau disingkat ICIM TECH. Halaman 132 sampai 136 tahun 2019. Penulis Eko Aditya Bagus Sultoni, Putu Wuri Handayani, Fatima Azharo, Afi Adriana Pinem. Tanggal 19 sampai 20 Agustus. Reviewernya saya sendiri Muhammad Dafa. Masalah yang ditemukan di sini yaitu aplikasi Halo Polisi tidak mencapai jumlah unduhan yang ditargetkan oleh Kepala Polisi Depok, yaitu sebesar 4.000 unduhan per bulan. Karena diketahui ada beberapa laporan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan melalui aplikasi Halo Polisi ini. Tujuannya itu mencari tahu faktor apa saja yang mendukung kunci suksesnya sebuah aplikasi yang berfokus kepada perspektif masyarakat menggunakan pemodelan dari Dellon and McLean. Metode yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui kuesioner yang disebar secara online dan diisi oleh pengguna aplikasi Halo Polisi. Rancangan kuesioner diajukan kepada 10 responden di Kota Depok sebelum disebarkan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model persamaan struktural partial least square atau PLSM. Analisis menggunakan software Smart PLS 3.0. Hasilnya, dari kuesioner yang disebar ada 101 orang yang mengisinya dengan penuh. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan hasil bahwa 9 hipotesis yaitu H1 sampai H9, ada 3 hipotesis yang dinyatakan ditolak yaitu H1 tentang kualitas informasi mempunyai pengaruh positif terhadap penggunaan aplikasi, H2 kualitas informasi mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, dan H3 kualitas sistem mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Simpulan yang didapat itu yang pertama, instansi pemerintahan harus meningkatkan kualitas sistem dan layanan mereka kepada publik agar penggunaan aplikasi meningkat. Pada kasus ini, hanya kualitas layanan yang dinilai positif, sedangkan kualitas sistem dan informasi dinilai tidak memiliki pengaruh positif. Yang ketiga, aplikasi Halo Polisi memberikan manfaat kepada masyarakat dalam segi biaya, efisiensi, dan efektivitas kenyamanan pelaporan. Kelebihan dari paper ini yaitu daftar pustaka menggunakan IEEE, sehingga pembaca dapat dengan mudah mengetahui daftar pustaka mana yang dirujuk. Yang kedua, menyertakan beberapa tabel hasil perhitungan sehingga pembaca dapat mengetahui semua hasil perhitungannya, termasuk tabel demografi responden yang dipaparkan secara jelas. Yang ketiga, rancangan kuesioner diajukan terlebih dahulu sehingga nantinya dapat menghasilkan jawaban yang relevan dengan penelitian dan pembaca dapat dengan mudah memahami maksud pernyataan di kuesioner. Kekurangan dari paper ini yaitu tidak menyertakan cara perhitungan sehingga pembaca mungkin saja tidak mengetahui asal-usul angka tersebut. Dan pada bagian diskusi, beberapa teori yang relevan dengan hipotesis hanya disebutkan nomor daftar pustakanya saja tanpa ada keterangan atau penjelasan sehingga pembaca tidak mengetahui bagian mana dalam teori yang dimaksud oleh penulis. Selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu paper kedua dengan judul paper yaitu model Dellon and McLean untuk menguji kesuksesan aplikasi mobile penerimaan mahasiswa baru. Nah, di sini jurnalnya yaitu Infotechjar, Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan, volume 3, nomor 2, dan halamannya 180 hingga 186. Tahunnya yaitu 2019, penulisnya yaitu Nani Agustina dan juga Entin Sutina. Tanggalnya yaitu edisi Maret, dan reviewernya adalah saya sendiri. Next. Oke, nah untuk permasalahannya yaitu aplikasi PMBPSI adalah sebuah aplikasi penerimaan mahasiswa baru berbasis mobile yang digunakan sebagai media penerimaan mahasiswa baru gelombang 1 hingga 6 pada Bina Sarana Informatika. Nah, dahulunya ini aplikasi ini itu diterapkan di periode 2017 sampai 2018, yang mana
permasalahannya itu yaitu dari pihak Bina Sarana Informatika, dia itu ingin menguji kesuksesan penerapan aplikasi tersebut seberapa efektifnya dalam menunjang pengolahan data penerimaan mahasiswa baru. Untuk tujuannya yaitu mengukur kesuksesan penerimaan aplikasi PMBBSI terhadap proses penerimaan mahasiswa baru menggunakan model Dallon and McLean Success Model. Next. Nah, metode yang digunakan yaitu untuk metode menggunakan model Dallon and McLean Success Model. Selanjutnya yaitu untuk hasil, di mana di sini penelitian menghasilkan data penelitian sebanyak 133 responden, tetapi sampel yang digunakan yaitu 100 orang karena telah dihitung berdasarkan jumlah minimum responden. Hasil uji validitas data dari 25 butir pertanyaan dengan penggunaan R-tabel 0,195 menunjukkan keseluruhan butir pertanyaan memperoleh hasil R-hitung lebih besar daripada R-tabel, sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian tersebut adalah valid. Selanjutnya yaitu ada hasil uji reliabilitas 25 butir pertanyaan dengan menggunakan koefisien Cronbach alpha 0,6 diperoleh bahwa hasil R-hitung yaitu 0,917 yang mana lebih besar dari 0,6. Dengan demikian instrumen penelitian dinyatakan reliable. Selanjutnya, untuk simpulan dari keseluruhan variabel penelitian yang digunakan dengan model konseptual Dallon and McLean Success Model, yaitu ada information quality, service quality, system quality, actual use, user satisfaction, dan net benefit, memiliki keterkaitan antar variabelnya, yang mana dapat dinyatakan bahwa kualitas sistem tersebut memiliki layanan yang bagus dan juga memuaskan. Oleh karena itu, kualitas aplikasi ini sudah dikatakan maksimal, tetapi tetap perlu diadakan perbaikan untuk sebuah sistem yang lebih baik ke depannya. Nah, kelebihannya yaitu penulisan referensi dalam paper yang kita review, yang saya review, itu menggunakan format IEEE, sehingga pembaca lebih mudah memahami urutan referensi yang digunakan dan dalam pencarian rujukannya tersebut. Selanjutnya yaitu penjelasan perhitungan manualnya ditulis per tahap, sehingga pembaca mudah memahami alur perhitungan yang dikerjakan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu ada kekurangan, yang mana penggunaan kata bahasa asing di dalam paper tidak dituliskan miring. Yang kedua yaitu tidak dituliskan hipotesis penelitian yang akan dicapai berdasarkan model konseptual yang dibuat. Jadi arah dari hipotesis yang akan dicapai itu tidak dijelaskan dan juga digambarkan di dalam model konseptual. Selanjutnya yaitu ada penulisan penjelasan pada bagian metode, tidak diberikan nomor urut atau perbedaan antara judul dengan isi, sehingga pembaca harus teliti studi pustaka apa saja yang terdapat pada paper tersebut. Yang keempat, yaitu pada bagian conclusion atau kesimpulan, tidak dituliskan hasil penelitian seperti apa hasil uji validitas dan uji reliabilitas datanya, yang mana dapat memperkuat penelitian yang dilakukan, dan juga di situ dituliskan bahwa langsung menuju ke kesimpulan saja. Lanjut. Nah, yang ketiga yaitu paper dengan judul Analisis Keberhasilan Sistem Informasi PMB Amikom Yogyakarta dengan metode The Updated Dallon and McLean IS Success Model, yang mana terdapat di jurnal InTechno Journal volume 1 nomor 3 dengan halaman 1-5. Tahun terbitnya yaitu 2019 dengan penulis Devi Wulandari, Arif Setianto, dan Asro Nasiri. Tanggal edisi Mei, reviewernya saya sendiri. Next. Nah, di sini permasalahannya yaitu sistem informasi PMB pada Universitas Amikom Yogyakarta merupakan sebuah inovasi untuk pendaftaran mahasiswa baru yang mana dahulunya itu masih menggunakan cara manual, menggunakan kertas, dan kini beralih menggunakan sistem informasi PMB. Nah, dengan adanya perubahan juga dari yang dulunya sekolah tinggi menjadi universitas dan juga update dari sistem informasi, yang pastinya dari pihak manajemen memerlukan analisis dan penilaian dari segi aspek kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, yang nantinya akan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Selanjutnya yaitu ada tujuan.
tujuan yang ingin dicapai yaitu bagaimana nantinya penelitian dapat mengetahui pengaruh positif kualitas informasi, kualitas sistem, serta kualitas layanan dari sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru di web pmdamikom.id terhadap kepuasan pengguna. Selanjutnya yaitu mengetahui pengaruh positif dari kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan dari sistem pendaftaran mahasiswa baru di web PMDA-Mikom terhadap keinginan pengguna untuk menggunakan sistem informasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu mengetahui pengaruh dari penggunaan serta kepuasan user dari manfaat bersih atau dampak individual dan dampak organisasional. Selanjutnya, yaitu ada metode. Jadi di sini menggunakan model ukur penelitian, yaitu the updated Dillon and Maclean IS Success Model, dengan menggunakan 6 variabel penelitian, yaitu information quality, system quality, service quality, intention to use, user satisfaction, yang mana nanti akan berpengaruh terhadap net benefit. Selanjutnya untuk metode pengumpulan datanya, yaitu menggunakan penyebaran kuesioner kepada responden. Dan untuk metode analisis datanya yang digunakan yaitu uji validitas dan uji reliabilitas data, yang mana nantinya akan dianalisis menggunakan analisis regresi pada SPSS. Next. Nah, untuk hasilnya, mungkin dari ada 10 hasil, dari 9-nya itu menyatakan bahwa dia itu berpengaruh positif terhadap hipotesis yang dicapai. Hanya saja pada bagian yang kelima, kualitas layanan, service quality belum berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem informasi. Jadi yang mana hipotesisnya yang dicapai itu information quality berpengaruh positif terhadap penggunaan SI, lalu kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna sistem informasi, kualitas sistem terhadap penggunaan, tetapi pengaruhnya itu belum signifikan. Selanjutnya yang keempat, kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna SI, kualitas layanan belum berpengaruh positif terhadap penggunaan SI, kualitas layanan berdampak positif terhadap kepuasan pengguna SI, kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap penggunaan SI, penggunaan SI berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna SI, pengguna SI berpengaruh positif terhadap net benefit, dan kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap net benefit. Yang mana simpulannya yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan pada sistem informasi pendaftaran online di web PMDA-Mikom belum begitu berpengaruh terhadap penggunaan dan keinginan pengguna dalam menggunakan sistem informasi pendaftaran tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan nilai signifikansi dari kualitas sistem yang melebihi 0,05. Lalu selanjutnya, kualitas informasi, kualitas sistem, serta kualitas layanan sangat berpengaruh signifikan dengan kepuasan pengguna. Dan yang ketiga, penggunaan serta kepuasan pengguna sangat berpengaruh signifikan terhadap net benefit, yang mana semakin tinggi nilai dari penggunaan serta kepuasan pengguna tersebut, maka akan semakin tinggi juga terhadap net benefit-nya. Begitupun sebaliknya, jika semakin rendah nilai penggunaan dan kepuasan pengguna, maka akan semakin rendah juga net benefit yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu ada kelebihan, adanya flowchart yang menjelaskan alur penelitian dan juga dijelaskan atau digambarkan juga model updated Dillon and Maclean IS Success Model dengan jelas sesuai dengan hipotesis penelitian yang akan dicapai. Lalu untuk kekurangannya yaitu yang pertama, tidak adanya penulisan urutan angka pada tinjauan pustaka, sehingga itu membingungkan untuk pembaca di dalam melihat urutan tulisan yang ditulis. Lalu yang kedua, tidak dibahas perhitungan uji validitas dan uji reliabilitas datanya. Jadi hanya dijelaskan secara deskriptif saja, yang mana pembaca itu tidak mengetahui jumlah sampel, item butir pertanyaan, lalu ada perolehan data responden, dan hasil pengujiannya itu secara transparan. Lalu yang ketiga, terdapat beberapa kali penulisan kata yang salah pada huruf kapital, yang mana kata tersebut berada di tengah-tengah kalimat, yang seharusnya ditulis kecil namun ditulis huruf kapital oleh si penulisnya.
Lalu yang keempat ada pada bagian kesimpulan tidak dijelaskan kembali hasil pengujian berupa data angka yang berfungsi untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini tuh relevan dan valid. Dan yang terakhir yaitu ketelitian penulis dalam pengecekan kerapian penulisan saat sebelum dipublikasikan itu sangatlah minim. Itu yang terdapat di paper ketiga. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke paper yang keempat yang berjudul Penerapan Model Kesuksesan Dillon and McLean pada website Fakultas Ilmu Komputer atau yang biasa disebut dengan Filkom Universitas Brawijaya. Untuk papernya sendiri diambil dari jurnal yang berjudul Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, volume 2 nomor 12 halaman 7074 sampai dengan 7082. Untuk tahun penerbitannya pada tahun 2018. Penulisnya Leli Hapsari Trihandayani, Ismiarta Aknuranda, Yusi Tironi Mursitio. Jurnal ini dirilis pada bulan Desember. Untuk reviewernya sendiri ada saya, Asri Kinanti Febriani. Next. Jadi masalah yang ditemukan pada paper ini yaitu website dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya ini berguna sebagai media promosi dan juga sebagai penunjang media layanan online yang menyediakan kebutuhan informasi bagi sivitas akademik fakultas yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Oleh karena fungsinya sebagai yang saya sebutkan tadi, maka pastinya seiring penggunaan dari website ini bakal diperlukan analisis kesuksesan dengan kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan website, dan kepuasan pengguna beserta manfaat bersih dari website tersebut agar pengelola dapat membenahi website agar tetap sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu tujuan dari penelitian ini sendiri yang pertama ada mengetahui pengaruh positif kualitas informasi, kualitas sistem, serta kualitas layanan dari website Filkom terhadap kepuasan pengguna. Lalu tujuan kedua, mengetahui pengaruh positif dari kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan dari website Filkom terhadap keinginan pengguna menggunakan website tersebut. Lalu tujuan yang ketiga ada mengetahui pengaruh positif dari penggunaan serta kepuasan user terhadap manfaat bersih dari website Filkom. Next. Untuk metode yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama, model ukur penelitian diupdate Dillon McLean ISSM dengan menggunakan 6 variabel penelitian. Yang pertama ada information quality, system quality, service quality, intention to use, dan user satisfaction terhadap net benefit. Untuk metode pengumpulan datanya, di sini peneliti menggunakan pengumpulan data kuantitatif, yaitu melalui penyebaran kuesioner pada responden. Dan untuk metode analisis data yang digunakan, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya dianalisis menggunakan analisis regresi, atau yang biasa disebut dengan uji Pearson Product Moment pada SPSS. Next. Untuk hasil yang didapatkan dari penelitian ini, yang pertama ada kualitas informasi berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem informasi, tetapi untuk pengaruhnya belum signifikan. Lalu yang kedua ada kualitas informasi berpengaruh positif terhadap pemuasan pengguna. Lalu yang ketiga ada kualitas sistem berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem informasi, tetapi untuk pengaruhnya belum signifikan. Lalu yang keempat ada kualitas sistem berpengaruh positif terhadap pemuasan pengguna, tetapi untuk pengaruhnya belum signifikan. Lalu selanjutnya ada kualitas layanan belum berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem informasi. Kualitas layanan berdampak positif terhadap kepuasan pengguna. Lalu selanjutnya kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem informasi. Lalu selanjutnya penggunaan sistem informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Lalu penggunaan sistem informasi berpengaruh positif terhadap net benefit. Dan yang terakhir kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap net benefit. Next. Untuk kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini, yang pertama, website Filkom ini menunjukkan tingkat kesuksesan yang cukup atau sedang. Lalu selanjutnya, website Filkom ini masih memerlukan peningkatan untuk menghasilkan informasi dan memberikan layanan yang lebih baik lagi untuk penggunanya. Lalu yang ketiga, variabel yang paling signifikan dalam kesuksesan dari website Filkom ini adalah variabel kualitas informasi, variabel kualitas layanan, dan variabel penggunaan. Selanjutnya, kualitas informasi dan kualitas layanan adalah kunci dari kepuasan pengguna.
Karena semakin besar kesuksesan pada dua variabel ini, maka akan semakin meningkat juga kepuasan dari pengguna website Philcom. Lalu selanjutnya, semakin tingginya kepuasan pengguna, maka akan berpengaruh pada penggunaan website Philcom. Dan yang terakhir, variabel penggunaan akan bertampak pada variabel manfaat bersih, sehingga manfaat yang diterima oleh pengguna akan semakin baik. Next. Kelebihan dari paper ini yang pertama, disajikannya kerangka konsep berupa flowchart yang menjelaskan alur penelitian. Lalu yang kedua, penjelasan terkait model update Dillon and McLean ini digambarkan dengan jelas. Dan yang ketiga, disajikannya juga data tabel perhitungan uji validitas dan uji reliabilitas, sehingga pembaca dapat mengetahui jumlah sampel, item butir pertanyaan, perolehan data responden, dan juga hasil pengujiannya secara transparan. Untuk kekurangan yang saya temukan pada paper ini, yang pertama ada beberapa penggunaan tanda baca pada paper masih belum tepat. Lalu yang kedua, pada bagian kesimpulan tidak dijelaskan kembali hasil pengujian berupa data angka, sehingga pembaca bakal lebih kurang yakin bahwasannya penelitian ini relevan atau valid atau enggak. Untuk selanjutnya bisa disambung oleh rekan saya, silakan. Selanjutnya paper 5 dengan judul implementasi model kesuksesan sistem informasi Dillon and McLean terhadap sistem pembelajaran berbasis aplikasi Zoom di saat pandemi COVID-19. Jurnalnya sendiri dari Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika. Volume 6, nomor 1 tahun 2020. Lalu penulisnya yaitu ada Syarif Hidayatullah, Umu Kouro, Irani Windias Titi, Rian Geri Potalo, dan Abdul Waris. Untuk tanggal papernya sendiri ini edisi April ya. Lalu reviewernya saya sendiri, Muhammad Ganda Maulana. Next. Masalahnya itu yang pertama, saat ini ledakan penggunaan sistem informasi melonjak sangat pesat. Kecepatan informasi sangat amat diperlukan bagi semua kegiatan, terlebih lagi dalam kondisi pandemi COVID-19. Himbauan pemerintah yang menyatakan bekerja dari rumah atau work from home, social distancing, serta penyesuaian sistem kerja bukan berarti pelayanan publik dan pembelajaran dihentikan, namun semua aktivitas dilakukan dengan bantuan teknologi informasi atau secara online. Lalu selanjutnya, hal ini juga berlaku untuk dunia pendidikan dengan dihapuskannya ujian nasional. Belajar di rumah melalui aplikasi tertentu, kuliah daring, bimbingan, dan seminar daring merupakan contoh layanan bidang pendidikan yang mempercepat penerapan pendidikan era revolusi 4.0. Dari beberapa kasus di atas, menuntut peran teknologi dalam bidang pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Para tenaga pendidik dan peserta didik diharapkan dapat menyesuaikan diri dan memanfaatkan teknologi. Nah, tujuannya sendiri yaitu penelitian guna untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengguna aplikasi Zoom, serta keuntungannya bagi pengguna aplikasi berbasis konferensi Zoom. Next. Metode yang digunakan, yang pertama, model yang digunakan pada penelitian ini adalah Dillon and McLean atau yang lebih dikenal dengan DNMIS Success. Lalu pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner. Karena kondisi pandemi COVID-19 dengan pentingnya menerapkan social distancing, maka penyebaran kuesioner dilakukan secara online. Next. Adapun hasil dari penelitian ini, yang pertama, hipotesis pertama atau satu penelitian ini yang menyatakan
terdapat pengaruh signifikan antara sistem quality terhadap user satisfaction. Lalu hipotesis kedua atau A2, penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara information quality terhadap user satisfaction. Lalu hipotesis ketiga atau A3, penelitian ini yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara service quality terhadap user satisfaction. Lalu yang terakhir, hipotesis keempat, penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara user satisfaction terhadap net benefit. Next. Kesimpulannya dari hasil analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa sistem quality berpengaruh positif terhadap user satisfaction. Information quality berpengaruh positif terhadap user satisfaction. Lalu service quality berpengaruh positif terhadap user satisfaction dan user satisfaction berpengaruh positif terhadap benefit. Next. Kelebihan dari paper ini yang pertama yaitu terdapat kerangka konsep penelitian yang dapat memberi gambaran pada pembaca. Lalu yang kedua, terdapat penjelasan secara detail pada uji hipotesis sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Lalu yang ketiga, pada setiap hasil dan pembahasan selalu disertakan tabel dan keterangan yang dapat membantu pembaca untuk memahami hasil uji. Lalu yang terakhir, penulisan daftar pustaka dengan metode IEEE membantu untuk membaca agar memahami setiap rujukan referensi yang ada dengan numerik secara urut. Next. Untuk kekurangannya sendiri, pada bagian analisis model struktural terdapat pernyataan bahwa kriteria utama dari pengujian keseluruhan model atau overall model fit adalah pada perhitungan C-square atau CMIN. Namun proses perhitungan tidak disertakan, hanya hasil saja yang langsung ditampilkan sehingga membuat pembaca tidak mengetahui asal dari hasil pengujian pada output AMOS pada tabel 3 pada paper. Lalu pada bagian simpulan dan saran tidak diberikan sarannya oleh penulis, melainkan hanya terdapat kesimpulannya saja. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi review jurnal paper ke-6 dengan judul Evaluasi Kesuksesan Web Desa pada Kecamatan Maisan menggunakan Information System Success Model atau ISSM. Nah, jurnal ini diterbitkan pada Informatics Journal dengan volume 4, nomor 2, halaman 81 hingga 88 pada tahun 2019 dengan penulis Oktalia Juwita, Vian Elvada, dan Priza Pandunata pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan reviewer saya, Astri Cante dan Aiswari. Pada paper 6 ini terdapat masalah, yaitu PPID atau Petugas Pengelola Informasi Desa ini merupakan aparat desa yang bertugas dalam memberikan informasi yang sesuai dengan fakta keadaan pada desa Maisan. Nah, PPID di Kecamatan Maisan ini diwajibkan untuk setiap harinya menerbitkan minimal 1 berita. Nah, masalahnya yaitu PPID di Kecamatan Maisan ini jarang melakukan update informasi. Jadi tidak konsisten untuk menerbitkan minimal 1 berita setiap harinya. Nah, hal ini disebabkan karena mayoritas aparatur PPID ini belum dapat melakukan posting dan kesulitan untuk membuat beritanya. Selain itu, terdapat beberapa masalah, di antaranya web desanya sering terputus pada server, lalu masih banyak terjadinya bug, minat masyarakat untuk memanfaatkan web desa ini juga masih kurang, serta masih belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang layanan web desa dan sebagainya. Nah, tujuan dilakukannya penelitian pada paper 6 ini yaitu untuk mengetahui
informasi yang diberikan oleh PPID ini telah akurat dan diperbaharui setiap waktunya, sehingga dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga akhirnya dilakukan evaluasi pada web Desa Maesan. Metode yang digunakan pada paper 6 ini yaitu yang pertama, terdapat model penelitiannya menggunakan Dillon dan McLean atau yang lebih dikenal dengan DNM IS Success. Lalu metode pengumpulan data pada penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu terdapat data primer dan data sekunder. Dan pada data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui metode pengumpulan data berupa kuesioner. Nah, sedangkan data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dan disajikan oleh pihak-pihak lain seperti kantor Kecamatan Maesan, kantor Kabupaten Bondowoso, dan Diskominfo Bondowoso. Selain itu, metode analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas menggunakan SPSS. Lalu selanjutnya dianalisis menggunakan analisis regresi dan dilakukan pengujian reliabilitas Cronbach alpha yang ada pada web GK. Nah, hasilnya untuk hipotesis pertama hingga ke-6 ini semuanya ditolak, jadi tidak terdapat hubungan positif dan signifikan antara sistem quality terhadap use, sistem quality terhadap user satisfaction, information quality terhadap user satisfaction, lalu information quality terhadap user satisfaction, service quality terhadap use, dan service quality terhadap user satisfaction. Jadi ini semua ditolak. Lalu selanjutnya untuk hipotesis ke-7 hingga ke-8 ini juga ditolak. Jadi tidak ada hubungan positif dan signifikan antara use terhadap user satisfaction dan user satisfaction terhadap use. Sedangkan pada hipotesis 9 dan 11 ini diterima, jadi terdapat hubungan positif dan signifikan antara use dengan net benefits-nya dan user satisfaction terhadap net benefits-nya. Sedangkan yang lainnya ini ditolak seperti user satisfaction terhadap net benefits, lalu net benefits terhadap user satisfaction. Sehingga dapat disimpulkan, jadi pada faktor-faktor yang ada di ISSM ini yaitu seperti information quality, system quality, service quality, use, user satisfaction, dan net benefits. Ini dihasilkan 12 hipotesis penelitian dan akhirnya dengan melakukan evaluasi ini dapat diketahui terdapat 2 hipotesis yang mempengaruhi kesuksesan web desa pada Maesan ini. Jadi terdapat 2 hipotesis yang mempengaruhi kesuksesan. Yang pertama yaitu penggunaan atau use yang memberikan hasil positif dan signifikan terhadap net benefits. Nah, dengan kata lain, jika variabel use ini meningkat, maka terjadi pula terhadap kesuksesan net benefits-nya. Hal ini bisa dilihat melalui nilai estimate variabel U terhadap net benefits yang ada pada tabel Pet coefficients yang menunjukkan 0,864 dan memiliki critical ratio sebesar 17,41 yang menandakan nilai tersebut signifikan. Lalu yang kedua, net benefits ini memberikan hasil positif dan signifikan terhadap penggunaan atau use. Nah, dengan kata lain, net benefits ini meningkat, maka terjadi peningkatan pula terhadap kesuksesan use. Nah, hal ini bisa dilihat dengan melihat nilai estimate variable net benefits terhadap U pada tabel Pet coefficient yang menunjukkan 0,824 dan memiliki critical ratio sebesar 12,64 yang menunjukkan nilai tersebut signifikan. Selanjutnya, terdapat kelebihan kekurangan dari paper ke-6 ini, yaitu yang pertama, kelebihannya terdapat flowchart untuk tahapan penelitian, sehingga memudahkan pembaca, dan apabila pembaca ingin melakukan penelitian menggunakan ISSM ini, terdapat gambaran yang ada pada paper ke-6 ini. Lalu yang kedua, terdapat penulisan daftar pustaka yang menggunakan format IEEE sehingga memudahkan pembaca jika ingin mencari tahu lebih lanjut suatu topik pada jurnal. Semisal ingin mencari tahu tentang topik ISSM
dasar apa acuan yang digunakan oleh paper 6 ini bisa dilihat pada daftar pustaka yang memiliki angka sama terhadap yang ada di jurnal tersebut. Selanjutnya terdapat cara perhitungan dalam pengujian uji validitas, reliabilitas, dan regresi linear. Jadi tidak tiba-tiba langsung ke hasil, namun ada pula cara perhitungannya bagaimana untuk mendapatkan hasil pengujian tersebut. Nah, lalu yang keempat yaitu terdapat tabel perhitungan uji hipotesis menggunakan GSK, dan yang kelima terdapat penjelasan terkait ISSM ini disertakan dengan jelas. Jadi tidak serta-merta hanya membahas evaluasi kesuksesan web desa pada Kecamatan Maesan ini dengan menggunakan ISSM, namun dijelaskan terlebih dahulu ISSM ini seperti apa dan akhirnya akan digunakan pada evaluasi kesuksesan web desa ini. Lalu, walaupun begitu terdapat kekurangan dari paper ke-6 ini. Yang pertama, hasil uji regresinya ini tidak disajikan menggunakan tabel sehingga sulit dimengerti oleh pembaca. Dan yang kedua yaitu tidak adanya pembahasan item, butir, pertanyaan, dan perolehan data responden. Seperti yang kita ketahui, pada paper 6 ini terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, untuk data primernya sendiri memang menggunakan kuesioner, namun tidak dijelaskan item, butir, pertanyaan apa yang digunakan kepada responden. Dan akhirnya hanya mengetahui ada berapa orang yang mengisi kuesioner tersebut, seperti 61 responden yang mengisi kuesioner yang dilakukan oleh peneliti paper 6 ini. Namun pada data sekunder tidak dijelaskan data apa yang diambil dari beberapa faktor lainnya seperti kantor Kecamatan Maesan, Diskominfo, Bondowoso. Jadi tidak diberikan penjelasan tentang perolehan data dari responden data sekunder. Sekian dan terima kasih dari kelompok 1 PKTI Paralel A. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.